Ini kan sebenarnya pelemahan rupiah ini bisa diredam kalau palas atau hasil devisa hasil ekspor yang mengendap di negara lain itu bisa masuk ke negara kita. Ya mudah-mudahan aja ya kita nggak dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang lebih buruk, jauh lebih buruk daripada kondisi yang sekarang dalam kurun waktu 6 bulan yang akan datang. Kenapa? Karena ini bisa aja membuat nantinya kebijakan-kebijakan yang diambil presiden itu dinilai menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada di tanah air. Itu dia. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini kita akan ngobrolin seputar ekonomi, di mana yang seperti kita ketahui bahwasanya ekonomi kita saat ini masih tergolong cukup banyak sekali masyarakat yang was-was. Namun dari pernyataan pemerintah sendiri menyatakan ekonomi kita berangsur kuat dan juga stabil. Namun pada kenyataannya di lapangan kita bisa melihat sendiri bahwasanya rupiah kita melemah, harga BBM naik, dan juga daya beli masyarakat ataupun daya saing masyarakat itu juga cenderung menurun. Nah, sebenarnya fakta apa sih sebenarnya yang terjadi pada situasi ekonomi kita sekarang? Langsung saja akan kita ngobrolin lebih dalam bersama pengamat ekonomi Bang Gunawan Benjamin. Halo Bang, gimana kabarnya? Halo Mbak Naomi, kabarnya baik, alhamdulillah ya. Oke, luar biasa. Gimana Bang? Ini ada isu-isu kenaikan BBM segala macam terdampak juga oleh Abang? Pastinya dong, kan? Gitu kan ya. Apalagi kan kita juga bahan bakarnya itu salah satunya itu ya dari Pertamax gitu kan ya. Jadi pada saat terjadinya kenaikan harga Pertamax belakangan ini ya, khususnya dari kemarin itu saya udah mikirnya ya nanti mungkin akan lebih mengurangi lah ya aktivitas dengan menggunakan kendaraan bermotor, apalagi dengan Pertamax yang udah naik sampai Rp3.950 per liternya itu tadi. Ikut ngantri juga Bang? Ya mau gak mau ya. Mau gak mau sekarang kita kayaknya sih ngantri di SPBU itu udah kayak budaya rutin gitu kan ya. Udah jadi rutinitas harian. Jadi saya pikir sih ya saya berharap pemerintah tuh bisa mengatasi masalah antrian ini. Jangan sampai terlalu lama. Karena memang pertama bagi kita yang pekerja gini kan waktu itu juga penting benar. Walaupun harganya udah gak akan mungkin berubah dari yang ditetapkan. Tapi kan yang jadi masalah waktu ini kan kadang-kadang membuat kita terus sulit memproyeksikan. Sampai ke tujuan, masuk ke berapa gitu kan. Bahkan gak menutup kemungkinan nih Mbak saya nih ke depan mungkin saya akan lebih banyak terlambat ini ya kalau saya diundang podcast lagi gitu ya. Itu sih. Nanti mungkin bisa peralihan pakai listrik gitu Bang atau transportasi umum. Ya kalau buat orang yang mungkin mendang-mending ya saya pikir sih pertimbangannya masih banyak. Namun kalau misalkan dari hasil observasi di lapangan buat mereka yang punya banyak uang, yang kelas ekonominya itu udah menengah atas katakanlah gitu kan ya, mungkin alternatif itu ada. Artinya kalau misalkan justru peralihan ke sepeda motornya akan lebih, kalau saya proyeksikan ini akan lebih banyak lagi nih. Artinya kalau seandainya saat ini ya banyak pengguna mobil di atas 1400 cc yang harus mengkonsumsi Pertamax dan terus dia memikirkan bagaimana untuk berhemat, ya mungkin salah satunya itu sepeda motor yang akan dia jadikan opsinya. Tapi kita lihat dulu nanti gimana penjualan sepeda motor ke depan. Tapi kalau misalkan mereka yang udah sangat kaya ya, yang lebih mengandalkan kenyamanan dan bukan bicara mengenai hanya wah ini karena kenaikannya aja gitu kan, bukan bicara mengenai angka kenaikannya yang sebesar 3.950, ya mereka lebih memprioritaskan pada kenyamanan berkendara, ya mungkin opsinya itu di mobil listrik itu tadi. Iya benar-benar. Bang, ngobrolin soal ekonomi nih, menurut pandangan Abang sendiri selaku pengamat ekonomi, gimana sih Bang gambaran ekonomi kita sekarang dengan adanya rupiah kita melemah, BBM juga naik? Iya, jadi gini ya, kalau yang saya pantau di media sosial itu, kita tuh saat ini berhadapan dengan perang narasi. Ya narasi yang dibangun oleh pemerintah, terus narasi yang dibangun oleh masyarakat, khususnya pada YouTuber atau mungkin influencer yang banyak memberikan gambaran-gambaran terhadap perekonomian. Gini ya, kalau saya sih begini nih, masyarakat dalam satu sisi gitu kan ya, itu kan pemerintah suka menyatakan bahwasanya kondisi ekonomi negara kita tuh baik-baik aja. Gitu kan ya. Dan kita tuh digiring untuk bersikap optimis ya terhadap kondisi perekonomian ke depan. Ya itu gak apa-apa. Sebenarnya konteksnya pemerintah tuh memang seperti itu. Artinya pemerintah tuh memang tugasnya menenteramkan masyarakat, bukan justru buat masyarakatnya panik. Kan begitu kan ya. Nah,
Jadi pada dasarnya pemerintah apakah fair dalam memberikan gambaran perekonomian? Saya pikir sih enggak. Tetapi apakah pemerintah memang harus menyampaikan gambaran perekonomian dengan narasi yang mereka bangun? Pastinya iya. Itu udah pasti. Jadi memang masyarakat gitu kan ya, ada baiknya kalau mencerna narasi yang dibangun oleh pemerintah gitu kan ya silakan, nggak apa-apa ya. Kita nggak mengcounter itu terlalu berlebihan lah gitu ya. Namun ada baiknya juga diimbangin dengan informasi-informasi lainnya. Sebagai contoh seperti ini ya. Kalau misalkan narasi bahwasanya ekonomi itu masih baik-baik aja yang disampaikan oleh pemerintah, ya mungkin itu akan membuat kita tenang. Tetapi kalau kita bicara realitanya, mata uang rupiah kan kemarin sempat di 18.050 ya. Iya. 18.050 gitu ya. Terus kita khawatir bahwasanya ini rupiah bisa berlanjut melemah. Faktanya setelah Bank Indonesia menaikkan BI rate ya, kalau sejak perang Iran dengan AS pecah kemarin sampai hari ini tuh Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis point. Artinya apa? Artinya untuk menyerap likuiditas di pasar, untuk menambah kepercayaan para investor, Bank Indonesia telah menaikkan bunga acuan agar likuiditas rupiah itu bisa terpenuhi di pasar. Harapannya nantinya ini akan diikuti dengan perubahan yield yang ada di surat berharga negara atau surat perbendaharaan negara atau mungkin obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah lainnya. Harapannya apa? Harapan yang lebih luas muaranya adalah pada saat nantinya akan ada investor yang masuk ke pasar keuangan kita. Nah disinilah harapan-harapan itu muncul sebenarnya. Tapi kalau kita lihat realitanya, setelah kenaikan BI rate kemarin, mata uang rupiah apakah menguat? Oh ya, menguatnya cukup signifikan. Di hari pertama BI rate dinaikkan, rupiah langsung balik arah ya. Langsung balik arah, ditutup di 18 ribuan ya, 18.010. Nah terus sempat di hari keduanya itu menguat lagi di 17.950-an. Walaupun pagi ini tadi sempat melemah ke angka 17.960 per US dollarnya. Oke. Gambaran pelemahan mata uang rupiah ini apakah menggambarkan kondisi fundamental ekonomi kita yang kuat gitu kan ya? Sebenarnya begini. Perspektif pemerintah mungkin melihatnya adalah melihat kondisi ekonomi dari sisi internalnya. Kurang lebih tidak mempertimbangkan kondisi eksternal ekonomi yang ada di luar. Kan gitu. Contoh. Sekarang ini kan kemarin kita sempat optimis ya bahwasanya perang antara Iran sama AS ini itu akan berakhir di meja perundingan damai. Faktanya di 2 hari terakhir, 3 hari terakhir, wah malah Amerika Serikatnya yang memberikan serangan balik ke Iran. Setelah Iran memberikan serangan ke Amerika Serikat sebelumnya. Jadi memang ada jual beli serangan di situ yang lagi-lagi kalau menurut saya ini membuat kita itu sangat rentan kondisi ekonominya dipengaruhi oleh negara lain, dipengaruhi oleh geopolitik negara lain. Kalau dengan kondisi seperti itu sebenarnya apa yang diutarakan pemerintah masih memiliki resiko ketidakpastian. Jadi kalau misalkan pemerintah menyatakan ekonomi baik-baik saja, ya itu mungkin bicara pada hari ini. Ya kayaknya di mana semuanya itu relatif ya walaupun memang kalau saya melihatnya itu semuanya itu memburuk ya beberapa indikator ekonominya, tetapi setidaknya masih manageable menurut versinya pemerintah gitu kan ya. It's okay kalau seperti itu. Tapi kan yang namanya kita ya ekonom gitu kan ya, kita akan melihat ke depan juga. Kita akan memproyeksikan ke depan, bukan hanya bicara pada hari ini. Di saat kondisi perang yang kian tidak terlihat adanya potensi perdamaian dalam waktu dekat, berarti kita berhadapan dengan potensi resiko yang lebih besar yang mungkin aja terjadi pada perekonomian kita nantinya. Di mana mata uang rupiah masih berpotensi untuk kembali melemah, gitu kan ya. Di mana mungkin nanti defisit neraca APBN itu makin melebar gitu ya. Dimana kemungkinan aja nih ya kan orang yang hari ini itu sudah terbebani dengan kenaikan harga Pertamax yang mencapai hampir Rp4.000 per liternya, bisa aja nanti ke depan pemerintah bisa aja loh ya memberikan klasifikasi kendaraan yang layak untuk mengkonsumsi BBM Pertamax itu yang mana aja. Ya kan ya, kalau sekarang ini kan Pertalite itu masih dibatasi dengan mesin dengan kapasitas di bawah 1.400 cc. Bisa aja nanti ke depan gitu kan ya, yang menikmati Pertalite ini bisa aja bukan hanya mobil kan. Ini hanya khusus untuk kendaraan roda 2. Ketidakpastian ini muncul dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi ekonomi eksternal itu tadi.
Sehingga apa? Sehingga narasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini itu sebenarnya belum menggambarkan kondisi real yang sebenarnya itu bisa dibantah oleh realita yang ada di lapangan. Kan gitu ya. Nah ini yang kita lihat tuh seperti itu. Jadi memang potensi untuk terjadinya pemburukan kinerja perekonomian ke depan tuh masih ada. Kondisi yang sekarang ini adalah kondisi sementara. Dan menurut saya kondisi yang saat ini yang kita alamin itu sebenarnya walaupun pemerintah mengklaim masih bisa untuk mengendalikannya, tetapi saya melihat ada beberapa masalah fundamental yang seharusnya ini bisa diperbaiki. Nah, pertama, pasar itu sebenarnya pinginnya pemerintah itu memberikan kepastian pada sisi kebijakan fiskal yang lebih prudent, ya kan ya. Nah ini ada konsekuensinya ya. Kita tahu ya Badan Gizi Nasional, kita tahu lah belakangan ini tuh banyak berseliweran bahwasanya salah satu yang mengakibatkan perekonomian kita itu memburuk adalah kehadiran MBG. Karena menyerap anggaran fiskal yang begitu besar, begitu kan ya. Tetapi jangan salah loh. Kalau misalkan kemarin itu kita berdebat di situ bahwasanya MBG itu menimbulkan masalah besar. Pada saat misalkan MBG itu di stop dengan 27 ribuan dapur SPBG yang udah beroperasional seluruh Indonesia, berarti ini kan kita lagi berhadapan dengan potensi peledakan jumlah PHK, jumlah pengangguran kalau seandainya ini benar-benar di stop, kan begitu. Nah di sisi yang lain ya, yang kedua nih, karena pertama tadi pasar pinginnya kepastian ya dari sisi kebijakan fiskal. Yang kedua, pasar juga pinginnya ada gambaran di mana pemerintah ini benar-benar mampu bisa menjaga likuiditas peredaran mata uang rupiah maupun ketersediaan falas di tanah air. Nah, yang kedua ini yang kita hadapin adalah masalah kepastian keinginan pasar terkait dengan pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ya kan, dalam konteks ini kan pinginnya itu kan ekspor kita tuh kan lewat satu pintu. Kalau ekspor itu di satu pintu kan secara otomatis kan falas itu bisa banyak masuk ke tanah air. Ini kan juga bisa mengurangi beban yang diakibatkan oleh pengeluaran yang semakin besar akibat dari tekanan harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan kita terpaksa harus menanggung beban dengan kenaikan harga Pertamax belakangan ini. Jadi memang yang pertama ada sisi fiskal, ya yang kedua memang ada dari sisi moneter yang kemungkinan dari sisi falas ini yang sebagai untuk penyeimbang agar supaya ekonomi itu bisa dikatakan dalam kondisi yang baik-baik aja ya, masih bisa dikatakan dalam kondisi yang manageable. Saya ngelihatnya sisi fiskal belakangan ini ya, kalau kita ngelihat dari ketua BGN yang baru ya, itu menyatakan bahwasannya kita akan mengevaluasi. Oh ini bagus sebenarnya, ini bagus. Jadi kita akan mengevaluasi kinerja dari BGN atau secara keseluruhan ya, termasuk dapur-dapurnya. Dan ini memberikan ruang bagi keyakinan pasar bahwasanya pemerintah berada dalam kebijakan yang sudah mulai mempertimbangkan keinginan pasar itu tadi. Jadi nggak melulu yang sebelumnya itu kan narasi yang dibangunkan dibelain terus tuh MBG-nya, bahwasanya MBG-nya itu memang harus ada begitu kan ya. Tetapi di sisi lainnya ini kita berpotensi pada berhadapan sekalipun fiskalnya nanti diarahkan untuk bisa menyeimbangkan perekonomian ke depan, namun masalah pengangguran ini juga kita harus waspadain. Yang kedua, kita masuk yang keduanya. Kalau seandainya pemerintah mengatakan bahwasanya perekonomian itu baik-baik aja, semestinya BI itu nggak akan naikin BI rate sampai yang setinggi ini gitu loh. Benar. Ya kan ya. BI rate udah naik di angka 5%, 5,5%. Ini kan sebenarnya kan mendorong peningkatan suku bunga pinjaman di perbankan. Berarti di satu sisi tadi kita berhemat karena MBG sudah dievaluasi gitu ya, termasuk Kopdes Merah Putih gitu kan ya, rencananya seperti itu. Ini kan berarti kan ada fiskal yang digunakan untuk mendorong perekonomian, tapi di sisi lain dunia usahanya lagi terbebani dengan kenaikan suku bunga acuan. Kan begitu. Lagi-lagi sektor real yang akan terpukul. Sementara itu kita juga masih mengejar waktu keberhasilan dari pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia yang diharapkan seharusnya bisa mendorong suplai falas sehingga bisa menekan kinerja mata uang rupiah. Artinya bisa menyelamatkan mata uang rupiah. Setidaknya tidak melemah lah seperti banyak orang bilang bisa ke 22 ribu atau ke 20 ribu kan begitu kan ya. Tetapi semuanya butuh waktu loh. Tapi itu efektif Bang kalau menurut pandangan Abang? Sebenarnya begini, apakah DSI ini efektif gitu kan ya. Sebenarnya kalau dari hitungan di atas kertas, jika ini beroperasional dengan petunjuk teknis yang jelas gitu kan dan tidak mengganggu proses kinerja ekspor secara keseluruhan, saya yakin jika ini memang tujuannya itu tercapai adalah menciptakan
agar supaya devisa yang keluar itu semuanya masuk ke tanah air, ya secara otomatis ini akan memberikan efektivitas yang cukup baik terhadap pengendalian mata uang rupiah ke depannya. Saya akan seperti itu. Saya akan efektif seperti itu. Tapi kita berhadapan dengan situasi di mana masalah ketidakpastian ini itu lebih banyak dipicu oleh masalah geopolitik di luar. Kita nggak punya kemampuan dan kita nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya berarti kan? condong dipengaruhi faktor global atau domestik sebenarnya? Nah itu dia. Ini kadang-kadang pertanyaan yang sering banyak orang gitu kan ya. Kalau kita lihat kan orang yang mungkin ya yang mengkritik kebijakan pemerintah itu karena kebijakan pemerintah itu dari sisi internalnya. Salah satunya kebijakan fiskal yang ugal-ugalan gitu kan ya. Ada orang yang bilang bahwasanya pemerintah ini nggak hati-hati gitu kan ya. Itu internal. Oh it's okay, iya. Namun kalau menurut saya secara keseluruhan perekonomian kita ini, keberlangsungan ekonomi kita ini gitu kan ya, yang paling dominan mempengaruhinya, yang paling dominan dalam membuat kebijakan pemerintah ke depan tuh adalah masalah ekonomi dari sisi eksternalnya itu tadi. Itu yang paling besar. Karena saya punya hipotesa seperti ini. Karena selama geopolitik ini eskalasi perangnya itu makin memanas, makin meningkat, tidak bisa katakanlah tidak terkendali katakan gitu ya. Itu berpeluang menciptakan kenaikan harga minyak mentah dunia. Saat ini tadi pagi saya lihat di $91 per barel untuk jenis WTI, di $95 per barel untuk jenis Brent. Kemarin sempat naik di atas $110 per barelnya. Kalau misalkan geopolitik yang tidak jelas itu tadi, ya kan ya, terus makin berkecamuk di masa-masa mendatang. Ini berarti apa? Berarti harga minyak masih berpotensi untuk naik. Sehemat apapun BGN itu ya, sehebat apapun fiskal itu nantinya dihemat gitu kan ya. Kalau misalkan kita berandai-andai nih, BGN benar-benar di stop dulu nih, misalkan begitu. Ini kan dampaknya bisa ya kalau misalkan saya pikirkan ini pasti nanti mereka yang bekerja di BGN itu yang udah bisa mendapatkan penghasilan tentunya kan nggak akan punya resistensi kan terhadap kebijakan seperti itu. Misalkan ini di stop, tetapi harga minyak mentah dunia di atas $120 per barel. Ada beberapa lembaga itu menyatakan bahwasanya di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, jika ini tidak bisa selesai dalam kurun waktu 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang, itu diproyeksikan harga minyak mentah bisa mencapai $150 per barel. Kalau ini ke sana, ya mau sehemat apapun di sini, ya kan, di fiskal terkait dengan pengelolaan MBG lah, atau mungkin fiskalnya yang lebih diprioritaskan untuk bantuan sosial lah, ini tidak akan menutup kemungkinan bahwasanya kita akan tetap melambat, rupiah tetap akan potensi melemah jika seandainya masalah geopolitik ini justru meluas. Ancamannya bukan hanya Iran dengan AS atau Israel, ancamannya itu antara lain Cina dengan Taiwan juga mulai berkecamuk gitu kan ya, mulai memanas gitu kan ya, Rusia Ukraina nggak selesai-selesai, dan masih banyak nih dampak-dampak rentetan yang mungkin aja bisa timbul nantinya ke depan. Sehingga apa? Saya menyatakan pemerintah sebaiknya selama kondisi di geopolitik di luar itu tidak bisa dikendalikan dan eskalasinya terus memburuk, ada baiknya dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi di tanah air itu sudah mempertimbangkan dampak skenario kemungkinan buruk yang ada di luar itu tadi. Jangan diabaikan itu. Artinya kita jangan bicara pada hari ini aja di mana rupiah bisa dibuat menguat dari 18.000 ke bawahnya, di mana IHSG yang sebelumnya itu sempat turun sekarang udah bisa katakanlah masuk ke zona positif gitu kan ya. Kalau itu hanya indikator sementara yang jadikan bahwasanya ukuran ekonomi kita baik-baik aja, berarti kita mengabaikan ini bahwasanya ada ancaman loh yang lebih besar yang di luar sana yang bisa saja memberikan dampak negatif besar, yang kemungkinan besar ini bisa menggiring kita pada krisis yang lebih luas. Nah ini yang perlu diwaspadai, dan seharusnya ya kalau saya bilang semestinya ya narasi yang dibangun oleh pemerintah itu sebaiknya itu sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi eksternal yang harusnya itu udah price in, udah dihitung. Secara keseluruhan itu udah dihitung. Jadi biar apa? Biar supaya masyarakat ini teredukasi dia. Benar. Nah, kan kalau kita lihat kan di beberapa negara justru kan pemimpinnya itu kan menyatakan bahwasanya wah ini ada kondisi extraordinary dari luar yang kemungkinan besar akan mengakibatkan kita akan kesulitan di level-level ini gitu kan ya. Namun kan kalau kita lihat Pak Presiden kan lebih cenderung ya udah deh masyarakat nggak usah, kalau saya menyimpulkan ya, masyarakat nggak usah diajak mikir-mikir keras seperti itu gitu kan ya. Itu jadi urusan pemerintah. Yang penting bagaimana masyarakat itu kita bilang bahwasanya ekonomi itu bagus, yang penting harga kebutuhan pokoknya itu masih bisa terjangkau. Kalau saya ngelihatnya begitu tuh. Jadi narasi-narasi yang dibangun pemerintah itu seolah-olah membentuk bahwasanya ya udahlah
masalah ekonomi yang buruk ini tuh jadi domainnya pemerintah. Rakyat cukup melakukan aktivitas rutinitas seperti hari biasa. Yang paling penting sejumlah harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu tidak terganggu dan harganya masih bisa terjangkau. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu sih. Berarti situasi yang sekarang ini bisa dikatakan kita nggak bisa menghindarinya juga ya Bang ya? Nah itu dia. Kalau misalkan dibilang bahwasanya apa kita sebenarnya bisa menghindari dari kondisi-kondisi yang sekarang, kita nggak pernah bisa menghindari itu semua. Dan gini ya, kadang begini. Pemerintah ini kan punya data gitu kan ya, bahwasanya selama ini tuh kita tuh punya potensi kebocoran yang seharusnya tuh bisa ditutupin. Salah satunya tuh dari kebocoran dari visa hasil ekspor yang mengendap negara lain kan gitu ya. Tetapi kalau menurut saya kebijakan ini tuh walaupun ya kalau menurut saya ini terlambat gitu kan ya, di saat kita berhadapan dengan potensi krisis yang kita hadapin, pemerintahan yang sebelum Pak Prabowo ini tidak mengambil langkah yang seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Harusnya ada mitigasi ya Bang? Ya mitigasi ini seharusnya sudah bisa dipantau gitu. Sebenarnya gini ya, ekonomi itu kan sebenarnya punya data rilis data yang panjang ya dari puluhan tahun sebelumnya gitu kan ya, bahkan ada ratusan tahun. Mereka tuh bisa menggambarkan siklus krisis itu sebenarnya bisa diproyeksikan, bisa tergambar gitu loh. Ada yang 10 tahun sekali, yang besar gitu kan ya. Ada yang sedang itu di beberapa tahun sekali gitu kan ya. Ada yang kecil itu di periode berapa bulan sekali gitu kan ya. Sebenarnya siklus-siklus naik turunnya perekonomian ini itu tergambar dengan baik. Saya yakin lah ya. Kalau saya pernah bekerja di perusahaan sekuritas, saya juga sering mendapatkan gambaran. Cina itu pertumbuhannya nggak akan mencapai double 2 digit lagi di sekitar 5 tahun yang akan datang. Terbentuklah pertumbuhan yang memang di bawah angka 10%. Nah, itu sebenarnya kan hal-hal yang harusnya bisa menjadi gambaran pemerintah bagaimana nantinya terbentuknya krisis yang akan terjadi di waktu-waktu yang mendatang nantinya. Namun terkadang gitu kan ya, kebijakan politis seperti ini itu kan berhadapan dengan tantangan yang nggak sederhana gitu ya, berhadapan dengan tantangan dari keputusan legislatif gitu kan ya. Dan ini kan juga kadang-kadang menimbulkan resistensi dari pelaku usaha. Kalau seandainya kebijakan untuk menyelamatkan kebocoran dari devisa hasil ekspor ini setidaknya dilakukan 10 tahun yang lalu misalkan begitu, mungkin kita sudah bisa menikmatin. Mungkin rupiah tidak harus terkapar seperti yang sekarang kalau itu efektif gitu ya. Tetapi pada saat itu dilakukan seperti yang sekarang ini, di mana kita berhadapan dengan ketidakpastian ekonomi dari negara lain, di mana harga minyak mentah itu mengalami kenaikan, di mana banyak negara-negara lain tuh yang udah ngantri BBM sampai 5 hari, ya kan, di mana ada negara tuh yang udah mulai rusuh gitu kan ya. Jadi seolah-olah kebijakan yang diambil itu tadi itu punya time limit yang nggak lama lagi harusnya bisa direalisasikan. Jadi kalau misalkan pemerintah bilang DSI itu nanti efektif baru akan berjalan di tahun 2027 awal. Kalau yang sekarang ini di bulan Juni hingga akhir tahun itu nanti dia akan lebih bentuk ke monitoring dan pengawasan. Padahal yang dibutuhkan agar untuk menyelamatkan perekonomian kita, untuk menyelamatkan rupiah kita adalah devisa itu benar-benar masuk loh ke sini. Benar-benar. Kan gitu kan ya. Apakah memang di masa transisi yang 6 bulan ini itu bisa dipastikan devisa itu masuk atau tidak? Nah ini kan jadi pertanyaan besar di situ. Kalau seandainya pemerintah tidak bisa menyelamatkan devisa yang dari selama 6 bulan tadi itu untuk mendorong supaya devisa itu masuk ke tanah air itu dengan waktu yang cepat tadi itu, ya berarti kan kita akan menanggung kemungkinan pelemahan rupiah yang akan tertransmisi terhadap potensi kenaikan harga pangan, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Berarti apa? Berarti ada kemungkinan kondisi di mana adanya social unrest ya istilahnya, dampak dari krisis ekonomi yang termanifestasi dalam bentuk krisis sosial itu bisa aja terjadi dalam waktu lebih dekat. Sementara proses kebijakan yang baru bisa menghasilkan manfaatnya itu baru bisa teruji setidaknya 1 tahun yang akan datang. Nah ini kan ada time gap yang harusnya bisa dipenuhi oleh pemerintah, sehingga saya pikir apapun yang akan dilakukan pemerintah pada saat ini itu masih harus dikebut hasilnya, harus benar-benar ada realita di lapangan, harus benar-benar ada outputnya.
Jangan sampai nanti outputnya itu harus menanti lagi sampai nantinya benar-benar DSI itu benar-benar dijadikan sebagai perusahaan satu pintu untuk menjadi pintu satu-satunya bagi para eksportir. Kalau dia mau jual barang keluar itu harus lewat PT DSI. Nah ini yang Ini juga kita bisa sekaligus edukasi nih Bang, dan juga informasi ya terkait dengan antara sumber daya Indonesia itu seperti apa sih? Jadi begini nih Mbak Naomi. Masyarakat kan sekarang ini kan kalau khususnya para petani kita itu kan bilangnya ini gara-gara pemerintah nih harga TBS turun gitu kan ya. Iya. Harga CPO-nya naik, harga TBS-nya kemana? Nih kita bicara data dulu. Sebelum perang Iran AS itu harga CPO dunia itu 4.000 ringgit per ton. Begitu perangnya berkecamuk gitu kan harga minyak itu naik ke 115, itu harga CPO-nya 4.800. Nah sekarang dia harga minyak di angka 100-an ya, 90 ke 100, itu harga TBS, harga CPO-nya di kisaran angka 4.500 ringgit per ton. Tetapi yang jadi realitanya sebelum perang Iran AS berkecamuk, harga TBS itu masuk dalam kondisi normal. Begitu perang berkecamuk, harga TBS melompat. Ya, kalau kita bicara di Langkat itu ada yang sempat menjual di angka 2.800 dari yang awalnya 2.200 nih. Kan gitu. Ya kemarin kan menikmatin itu kan ya. Tapi begitu ada DSI balik lagi ke 1.800. Walaupun sekarang udah di angka 2.300, 2.500. Apa yang terjadi? Sebenarnya gini nih, saya pingin cerita ya. Di tengah kritikan kita terhadap pemerintah, kinerja perekonomiannya yang katakanlah fiskalnya itu dikelola dengan cara yang tidak hati-hati gitu ya, kurang hati-hati ya. Sebenarnya ada satu kebijakan yang menurut saya ini bagus buat perekonomian dalam jangka panjang, ya. Bisa menghindarkan kita dari krisis ekonomi, bisa membuat rupiah itu bisa lebih stabil. Pemerintah selama ini menemukan dugaan terjadinya praktik under invoicing. Under invoicing itu artinya penjualan ekspor ya, penjualan barang ke luar negeri, hasil ekspornya itu tidak semuanya tercermin dari nilai jual barang itu tadi. Contoh ya, saya contohkan begini. Mbak Naomi misalkan eksportir sawit gitu kan ya, jual 1 juta ton, harusnya dapat 10 juta US dollar dari 1 juta ton sawitnya misalkan begitu ya. Atau kalau sekarang kan ekspornya itu kan nggak ada dalam bentuk CPO ya, ada dalam bentuk olein, PFAD atau stearin gitu ya. Jadi katakanlah Mbak Naomi seharusnya dari ekspor itu Mbak Naomi punya 10 juta US dollar, yang semestinya 10 juta US dollar itu disimpan di perbankan tanah air, katakanlah di Himbara, misalkan begitu. Iya. Tapi faktanya data ekspornya kita ke negara lain itu berbeda dengan data yang impornya di negara tersebut. Jadi misalkan begini, Mbak Naomi jual sawit ke temennya Mbak Naomi yang ada di India. Mbak Naomi bilang jualnya 1 juta ton ke dia. Tapi ternyata 1 juta ton yang kita terima di sini itu angkanya lebih kecil daripada data yang dia terima. Dia belinya 2 juta ton ke Mbak Naomi, tapi yang Mbak Naomi sampaikan ke kami, ke negara gitu kan, hanya 1 juta ton. Atau dalam bentuk harga-harga yang memang itu sengaja di diskon. Kan gitu. Nah kita ambil ilustrasi yang sederhana aja deh. Contoh yang paling sederhananya begini nih. Ada petani sawit yang menjual sawitnya ke PKS, pabrik kelapa sawit. Yeah. PKS ini mengolah sawitnya petani jadi CPO. Ya kan? CPO-nya dijual ke perusahaan yang ada di Medan, eksportir. Misalkan begitu ya, ini eksportir produk turunan minyak sawit ke 160 negara. Oke. Praktek under invoicing itu bisa dimulai dari mana? Realita di lapangan itu tidak semuanya PKS yang bermitra dengan perusahaan eksportir yang mengolah dari CPO untuk jadi minyak goreng, yang mengolah CPO untuk jadi margarin, ya kan, yang mengolah CPO untuk jadi produk-produk yang lain gitu kan ya. Ini sebenarnya tidak selalu perusahaan PKS ini adalah perusahaan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan refinery. Kita bilang itu ekspor itu refinery. Kebanyakan perusahaan ada perusahaan refinery yang memang punya anak usaha PKS itu tadi. Nah, ini kan bisa diikat dengan kontrak jual. Misal, kalau kita mau bicara praktek under invoicing-nya nih,
PKS-nya jual CPO berkontrak dengan perusahaan refinery di harga 10.000 per kilo. Jadi kalau setiap PKS-nya menghasilkan CPO, dia jual ke pabriknya di harga 10.000. Padahal pada saat dia menjual itu, harga realita di lapangan CPO itu ada 13.000 misalkan. Ada 13.000 loh per kilo. Tujuannya apa? Ya tujuannya bisa macam-macam. Pertama, dia membuat seolah-olah kinerja perusahaan anak usahanya ini itu tidak mencerminkan bahwasanya dia punya untung besar. Kalau dia jual 13.000 kan untungnya gede tuh. Ya. Kalau dia jual 10.000 kan kelihatan untungnya kecil kan ya. Atau bisa jadi rugi. Kalau misalkan rugi kan nggak harus bayar pajak. Nah, kan berarti gitu ada kan. gap di antara situ ya Bang? Ya, jadi memang sengaja gap ini diciptakan. Inilah underpricing ini. Ada gap yang sengaja diciptakan. Nah, selanjutnya si perusahaan eksportir itu tadi, ya kan PT-PT yang ekspor itu tadi, yang perusahaan refinery, itu kan sebenarnya bisa mendapatkan orderan langsung dari negara yang membutuhkan. Ya. Misalkan di India, Cina, Pakistan, kan gitu kan. Ini kan negara-negara tujuan ekspor besar kita nih, sawit kita besarkan deh. Konteksnya ini bisa begini nih. Kita, ya perusahaan refinery-nya tadi, itu menjual, itu sebenarnya melakukan deal langsung dengan perusahaan yang ada di India. Misalkan, perusahaan refinery di Medan bilang sama pembelinya dibayarnya di India, bilang, Pak harga CPO hari ini 15. Jadi saya jual ke Bapak 15.000 ya. Oke. Ini udah deal nih antara refinery yang di Medan dengan perusahaan yang ada di India. Tapi si perusahaan refinery kita yang ada di Sumatera Utara nih ya, di Medan, itu seolah-olah menjualnya CPO-nya ke perusahaan yang ada di Singapura. Gitu kan ya. Misal saya di atas kertas buat, karena tadi kan saya bilang dealnya perusahaan refinery-nya menjualnya ke India 15.000. Tapi dia catatkan nih penjualan ke perusahaan yang di Singapura itu cuma 13 atau 12 atau berapa lah. Under invoice-nya pokoknya lebih rendah lah. Kan gitu kan ya. Saya jual ke Singapura harganya 13. Nanti perusahaan Singapura jual ke India harga 15. Balik lagi ke harga yang di awal. Kan gitu. Sehingga apa? Sehingga perusahaan yang menjual di harga 13 tadi kan gak terdetek. Iya. Keuntungannya berapa banyak gitu kan ya. Terus berapa yang dia jual. Praktek-praktek seperti inilah ya, praktek-praktek under invoicing tadi itu. Apa yang didapatkan dari situ? Yang didapatkan adalah perusahaan dari India membayar perusahaan yang di Singapura di angka 15.000. Perusahaan yang di Singapura membayar CPO yang hasil produk ekspor yang dari Belawan tadi itu, dari Medan itu tadi itu di harga 13.000. Berarti kan memang ada devisa yang mengendap ke negara yang lain itu tadi kan. Dalam bentuk valuta asing. Harusnya masuk ke negara kita. Iya. Kenapa itu penting? Karena begini Mbak Naomi. Di saat ekonomi lagi kondisi genting seperti sekarang ini. Di saat rupiah itu melemah terhadap US dollar. Ya ke 18.000-an. Dari yang sebelumnya itu 15.000 ke 18.000. Ini kan sebenarnya pelemahan rupiah ini bisa diredam kalau palas atau hasil devisa hasil ekspor yang mengendap di negara lain itu bisa masuk ke negara kita. Jadi kan yang paling kelihatan tuh nanti kan di cadangan devisa yang ada di Bank Indonesia itu nggak hanya di angka 140-an miliar dolar pada saat ini. Kalau kita bilang bahwasanya Presiden menyatakan bahwasanya ini ada 15 ribuan triliun atau mungkin berapa lah itu, saya lupa angka pastinya. Belasan ribu triliun. Dana yang seharusnya bisa kita nikmatin tetapi mengendap karena partai underpricing di negara lain. Bayangin cadangan devisa kita cuma di kisaran angka 2.000, ya kalau misalkan 1.140 miliar dolar, ya itu mungkin di kisaran angka 2.900 hingga 3.000 triliun hari ini. Sangat berbeda jauh. Iya, jauh kan? Berarti kan ternyata cadangan devisa kita itu masih lebih kecil dari potensi pendapatan yang harusnya kita dapatkan. Dari datanya Presiden itu tadi loh. Bayangin kalau seandainya tuh dana itu masuk ke tanah air. Rupiah gak harus melemah kayak begini dong. Instrumen keuangan yang kita ciptakan akan lebih bagus. Ada pendalaman pasar keuangan. Ekonominya akan bisa lebih bergerak. Benar. Dari devisa hasil ekspor yang masuk ke BI. Ya kan? BI kan akan mencetak uang lebih banyak lagi rupiahnya. Uang beredar kan lebih banyak lagi untuk penggerakan ekonomi masyarakat di bawahnya. Itu dia.
Makanya lah pemerintah itu belakangan ini gencar melakukan itu. Itu manfaatnya dalam jangka panjang bagus-bagus sekali sebenarnya. Saya setuju tuh dengan kebijakan untuk memastikan bahwasannya devisa hasil ekspor itu masuk ke tanah air. Itu saya setuju banget. Nah, walaupun memang sekarang ini pemerintah lagi diuji. Apakah kebijakan itu bisa terrealisasi dalam 6 bulan yang akan datang ini? Dimana kita udah babak belur nih gara-gara kondisi geopolitik di luar sana itu ya. Harga minyak yang gak jelas, mau ternyata naik terus, politik yang gak menentu. Kita bisa gak melewati 6 bulan ini atau justru kita masih harus nunggu nih devisa yang bisa masuk di tahun 2027 yang akan datang. Nggak gampang menarik belasan ribu triliun dari aset yang ada di luar negeri untuk tiba-tiba masuk ke tanah air. Nggak gampang. Yang bisa kita harapkan adalah memastikan ekspor yang sekarang yang ekspor yang dilakukan saat ini itu semuanya sebisa mungkin 100% masuk ke pasar keuangan di tanah air. Ya misalkan masuk ke bank himbara misalkan begitu. Ya itu yang kita harapkan. Yang bisa diharapkan untuk bisa menekan mata uang US dollar nantinya. Ya mudah-mudahan aja ya kita nggak dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang lebih buruk, jauh lebih buruk daripada kondisi yang sekarang dalam kurun waktu 6 bulan yang akan datang. Kenapa? Karena ini bisa aja membuat nantinya kebijakan-kebijakan yang diambil presiden itu dinilai menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada di tanah air. Itu dia. Iya, takutnya ketika ini muncul kita peraturan ini dilaksanakan 6 bulan dan gak ada hasilnya, muncul masalah baru lagi. Iya, itu dia yang perlu yang saya pikir yang saya bilang di awal tadi adalah gap waktunya itu yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Jadi memang ini tugas berat, nggak gampang gitu kan ya. Tetapi yang jadi persoalan masyarakat butuh kepastian. Ini kapan bisa diselesaikan? Itu dia masalahnya. Bang, dari pandangan abang sendiri, apakah dengan adanya situasi yang seperti ini gak adanya perubahan atau yang cenderung stagnan, apakah rupiah ini atau dolar ini bisa makin naik 20.000, 21.000? Nah gini, kalau saya itu kadang ditanya seperti ini gitu kan ya. Bukan berarti saya tidak punya kalkulasi proyeksi terhadap kinerja mata uang rupiah ke depan gitu kan ya. Mistar tuh sering banget nanya-nanya tentang proyeksi kita terkait dengan kinerja mata uang rupiah. Kalau misalkan saya menyebutkan berapa sih angka yang dari hitung-hitungan saya gitu kan ke media gitu kan ya. Yang saya pikirkan itu adalah masyarakat panik nggak kira-kira dengan proyeksi itu ya kan ya. Saya mikirnya begitu doang. Tapi gini aja. Saya coba mengambil ya beberapa orang yang proyeksikan rupiah itu bisa ke 20.000, bisa ke 22.000 gitu kan ya. Apakah itu bisa tercapai? Kenapa enggak? Why not? Kan gitu. Satu sisi kita ngelihat tekanan terhadap rupiah ini kalau misalkan diredam hanya mengandalkan Bank Indonesia ya, meredam dengan kebijakan naikin suku bunga, meredam dengan menerbitkan surat berharga, meredam dengan cara menguras cadangan devisa intervensi gitu kan ya. Ini kan kebijakan-kebijakan yang terbatas gitu. Sementara di sisi lain kebijakan tersebut itu harus didukung dengan kebijakan fiskal yang lebih prudent. Yang gak ugal-ugalan kata orang gitu kan ya. Gak ugal-ugalan yang serba menggelontorkan uang dalam jumlah besar gitu kan tanpa melihat, tanpa bisa memastikan hasilnya itu seperti apa gitu kan ya. Kalau misalkan kebijakan mengendalikan mata uang rupiah hanya bertumpu pada kebijakan stabilitas moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka rupiah bisa ke 2022 ya. Saya yakin itu. Saya yakin ke 2022. Tapi kalau kebijakan ini dibarengi dengan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia, khususnya dalam pengelolaan fiskal ya, itu bisa bersinergi, saya yakin rupiah masih bisa lebih dikendalikan, gitu kan ya. Tetapi kan meletakkan mana yang lebih prioritas. Nah ini agak susah. Ini agak susah nih. Berhemat di sisi fiskal, mana nih program-program yang kira-kira perlu dihentikan dulu. Gak usah dijalankan. Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, MBG, nah ini kan program-program baru yang menyerap anggaran gede. Kalau ini ditutup, siap nggak nih mereka yang udah investasi ke dapur yang baru, mereka yang udah bekerja, gitu kan ya, itu siap nggak menerima kenyataan seperti itu? Siap nggak perekonomian menampung penambahan jumlah pengangguran di situ? Itu dia. Tapi kalau misalkan pemerintah tetap punya
dengan skema kebijakan yang pada hari ini ya, stans kebijakannya itu mengacu pada kebijakan yang sekarang. Kapan sih 20.000 itu akan terjadi? Nah, pertanyaan begitu kan? Betul. Kapan tuh kira-kira? Kan gitu kan ya. Ya mungkin tahun ini. Ya kan, yang bukan nggak mungkin ya kan ya, di beberapa bulan yang akan datang itu 20.000 itu ya akan datang gitu kan ya. Tetapi pertanyaan baliknya, kalau posisi rupiah sudah di angka 20 sampai 22, bisa nggambarin nggak kira-kira kondisi perekonomian kita tuh kayak gimana? Mungkin nggak masyarakat tuh udah di pinggir jalan melakukan demonstrasi besar-besaran gitu kan ya. Penjarahan juga Iya, bisa kan Bang? social unrest istilahnya seperti itu. Mungkin nggak itu terjadi? Itu yang seharusnya dipikirkan pemerintah. Sehingga mau tidak mau, kalau saya ya menyarankan ada baiknya kita berhematlah di sisi fiskalnya dulu. Ya kan ya. Perluas jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang terdampak dari penghematan fiskal itu tadi, dari efisiensi itu tadi. Kita selamatkan rupiahnya dulu. Kenapa? Karena begini. Kenapa rupiah itu perlu diselamatkan? Kenapa enggak sektor realnya dulu nih yang perlu diselamatkan? Ini yang perlu diwaspadain. Sampai detik ini, sebagian kebutuhan pangan kita, gitu kan ya, termasuk BBM kita, itu dilakukan dengan cara diimpor. Oke. Kedelai impor. Jangan salah, tahu tempe itu impor loh. Gitu kan ya. Bahan baku utamanya. Sumber daya alamnya ya Bang ya? Ya, kita punya sumber daya alamnya, tapi sumber daya alam di negara lain itu lebih efisien. Gitu loh. Jadi memang itu nanti bisa panjang lagi kalau kita ceritakan itu. Mungkin kalau Mbak Nomi ngundang saya lagi itu nanti ada sesinya tersendiri itu bisa saya jelasin. Next time lah kita bahas itu ya. Jadi gini nih. BBM kita impor. Kedelai kita impor. Oke. Terus daging ayam yang kita konsumsi, daging telur yang kita konsumsi. Itu salah satu bahan bakunya bungkil kedelai. Bungkil kedelai itu beda ya sama kedelai yang saya sebutin ya. Bungkil kedelai itu sarinya diambil tapi bendanya itu kedelainya itu dipres gitu kan ya. Nah bendanya itu kedelai yang udah dipres tadi itu masih memiliki protein yang bisa dijadikan bahan baku pakan ternak. Itu juga impor. Nah kan gitu. Belum lagi grandparent stocknya juga impor. Artinya indukan ayamnya itu juga kita impor. Bayangin berarti kan di situ udah ada bahan bakar, tahu tempe, sama daging ayam yang potensi naik. Belum susu, ya kan ya. Belum lagi order mesin kendaraan, gitu kan ya. Betul. Belum lagi nanti perusahaan-perusahaan yang banyak beli mesin dari negara lain, kita impornya, gitu kan ya. Jadi kalau mata uang rupiah ini dibiarkan melemah, sudah pasti harga barang akan melonjak tinggi. Itu udah pasti. Kenapa? Satu aja naikin Pertamax atau naikin aja tuh BBM bersubsidi sekarang kita nih. Yang Pertalite itu loh. Sama yang biosolar gitu kan ya. Kayak gimana dampaknya? Semua harga barang pasti naik. Gak usah ngomongin kedelai dulu deh. Ngomongin itu aja dinaikin. Itu semua bisa berdampak serius. Di sisi yang lain, pemerintah dengan kebijakan anggarannya di tengah kondisi geopolitik yang memburuk belakangan ini, itu membuat ruang gerak kita dalam memacu pertumbuhan ekonomi itu makin menyempit. Oke, pada saat menyempit, secara otomatis sedikit aja dari pelemahan rupiah itu bisa menimbulkan malapetaka yang jauh lebih besar yang mungkin kalau banyak orang memperkirakan bisa nggak kayak krisis 97-98. Ya, kenapa nggak mungkin hal itu terjadi lagi? Kenapa nggak mungkin hal itu bakal terulang lagi dengan kondisi yang sekarang? Walaupun sekarang ini bukan hanya kita yang merasa, bukan hanya kita yang merasa yang kondisi ekonomi itu sulit. Banyak negara yang lain yang udah kolaps duluan. Silakanlah cari referensinya. Itu kan ada banyak tuh negara-negara tuh seperti Bolivia atau negara-negara yang memang udah mulai khawatir dengan kondisi harga pangannya. Tapi masa iya sih kita masuk antrian ke mereka gitu kan ya. Nah ini kan ada masalah-masalah yang kayaknya itu saya pikir pelemahan rupiah ini perlu diantisipasi segera. Jangan biarkan rupiah melewati batas 20.000, batas psikologis itu ya. Kalau lewat 20.000 itu memicu persepsi, memicu spekulasi, memicu ekspektasi bahwasanya nanti rupiah bisa melemah lebih cepat lagi. Akselerasinya bisa lebih cepat lagi gitu loh. Jadi jangan biarkan pelemahan rupiah itu melewati batas-batas psikologis tertentu yang bisa membuat orang itu berpikir, wah ini misalkan nih 18.000-nya udah lewat nih gitu kan ya. Berarti nanti ke 19-nya nggak lama lagi dong kan gitu kan. Itu jangan biarkan persepsi itu seperti itu karena ekonomi ke depan itu bukan hanya bicara realita pada hari ini.
tetapi ada ekspektasi, ada spekulasi di situ. Yang dimana spekulasi dan ekspektasi ini terbentuk karena apa? Karena kebijakan pemerintah itu sendiri dalam menanggulangi kondisi ekonomi pada saat sekarang ini gitu loh. Jadi memang sebaiknya dengan waktu yang 6 bulan ini gitu kan ya, dengan ya kita boleh aja lah memiliki skenario gini ya, yaudahlah DSI itu mungkin akan meningkatkan devisa kita, tapi kecil kemungkinan bisa menarik minat para eksportir yang udah terlanjur mendengar uangnya untuk balik ke Indonesia dengan instrumen tertentu gitu kan ya. Ya anggap aja itu nggak ada. Berarti apa? 6 bulan ini kita pastikan rupiah itu harus di bawah 20.000. Harus di bawah 20.000 US dollar. Rupiah harus di bawah 20.000 per US dollarnya. Kenapa? Karena kalau enggak nanti saya yang khawatirkan persepsi atau ekspektasi dari pelaku pasar ini itu yang bisa membuat kondisi ekonomi kita tuh lebih cepat masuk ke jurang krisis. Itu dia. Pemerintah harusnya jangan semakin lambat lagi ya Bang mengantisipasi hal ini. Iya, jadi memang ada baiknya ambil aja kebijakan radikal gitu kan ya. Saya nggak bilang kok program MBG itu nggak bagus gitu kan ya. Saya cuma bilang momentumnya mungkin belum tepat untuk saat ini. Benar. Gitu kan ya. Siapa sih dengan kondisi di mana pemerintah menggolongkan anggaran untuk belanja maka masyarakat gitu kan ya. Yang paling penting transparansinya ada. Memang peruntukannya untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat, bisa memperbaiki gizi masyarakat gitu kan ya. Tetapi jangan dipertontonkan lah dengan kondisi-kondisi yang seperti yang sekarang gitu kan ya. Masyarakat itu kita pintar loh. Kalau seandainya kita ngitung-ngitung berapa sih harga minuman ini gitu kan ya. Iya. Berapa sih harga beras gitu kan ya. Kalau pemerintah mendeklar bahwasanya satu porsi MBG itu 15.000. Oh di retail modern itu ada makanan kemasan yang 15.000 loh, yang isinya itu jauh lebih bermanfaat daripada yang dibagikan sama MBG itu tadi. Pada saat MBG itu dibawa ke rumah, itu ibunya langsung bisa ngitung telurnya berapa, nasinya berapa, ini berapa, ini diestimasikan, wah ini angkanya ini di berapa. Nah itu yang kayak gitu tuh jangan ditontonkan gitu loh. Tapi kalau misalkan pemerintah sudah bisa memastikan anggaran 15.000, 3.000 habis untuk operasional, berarti sisanya 12.000 nih. Saya yakin masyarakat juga nggak akan pernah mengulik-ngulik itu. Benar. Ya kan? Nggak ada tuh nanti masyarakat bosan, wah yang begini nggak efektif gitu kan. Ya nggak akan seperti itu lagi modelnya. Tapi coba buatlah sebuah kerangka kebijakan yang bisa minimalisir bagaimana masyarakat itu kadang-kadang memberikan persepsi negatif terhadap pemerintahannya sendiri. MBG itu telanjang bulat loh, mempertontonkan bagaimana masyarakat berspekulasi, bagaimana masyarakat menghitung bagaimana potensi korupsi yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Itu sih. Oke Bang, terakhir ini kita sudah banyak perbincangan nih. Terakhir Bang, kalau dari pandangan Abang sendiri kita selaku masyarakat menghadapi hal ini, sikap atau tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah gini ya, pertama ya, kita tuh saat ini berhadapan dengan pelemahan mata uang rupiah yang angkanya itu ya di titik-titik krusial. Satu sisi kita tahu, ya gampangnya gini lah, dengan pelemahan mata uang rupiah tadi, kita udah bisa menggambarkan bahwasanya harga barang itu akan naik, ya kan ya, harga barang itu akan naik. Walaupun pemerintah di sisi lain pasti tidak akan tinggal diam dengan potensi kenaikan harga tersebut. Oke, kita sepakat di situ. Tapi semestinya kita secara pribadi itu udah punya mitigasi. Kira-kira ini belanja kita nih kayak gimana ke depannya? Kan gitu kan ya. Dengan penghasilan yang kian tergerus nih dengan kenaikan harga Pertamax, sebelumnya harga BBM non subsidi lain juga udah naik gitu kan, dengan antrian yang panjang di SPBU gitu kan. Seharusnya kita udah mikir bahwasanya bisa aja kan ke depan kebijakan ini akan diperberat lagi, akan dirubah nantinya. Bisa aja, mungkin aja, kenapa enggak? Kan gitu kan ya. Antisipasi dari sekarang. Ya kan ya, mulai dari sekarang antisipasi ya, bijaklah dalam menentukan kira-kira nanti skala prioritas untuk kebutuhan transportasinya itu seperti apa. Ya kan ya, kalau saya proyeksikan ya ini banyak orang yang beralih ke sepeda motor. Sepeda motor yang awalnya Pertamax juga akan beralih ke Pertalite. Karena yang di sini nih yang belum diatur kan gitu. Iya. Oke. Terus bagi masyarakat menengah yang katakanlah masih ada uang yang perlu disimpan. Ya kan pasti mereka juga mikir kan. Orang yang punya menengah ke atas tuh biasanya punya literasi keuangan yang lebih baik kan gitu. Mereka akan bertanya, ini uangnya maunya kemana?
Ya kan? Satu hal, kalau masih punya jiwa nasionalis, gitu kan ya. Saya duduk di sini ngobrol sama Mbak Naomi dengan menyatakan bahwasanya, wah ada kemungkinan nggak rupiah melemah lagi 20.000. Wah ada. Itu masyarakat yang menengah itu pasti akan mikir, wah itu untung kalau pegang dolar hari ini. Iya nggak sih? Ya betul, tukar. Yes. Sehingga dia akan mikir bahwasanya, wah beli dolar dong, gitu. Kalau hitungan matematikanya benar tuh, bahwasanya itu akan nguntungin dia. Yes, saya juga nggak akan membantah itu dengan kondisi geopolitik yang seperti sekarang ini. Tapi baik lagi, mau nggak memperberat tugas negara di sini, gitu, dengan mengakumulasi US dollar itu tadi. Kalau saya bicara ekonomi, gitu kan ya saya akan bilang, oh itu benar, gitu loh. Tapi kalau kita bicara hati nurani, mau nggak membebani kawan saudara-saudara kita yang di sebelah rumah kita itu yang susah tadi itu gara-gara BBM mahal, karena rupiah melemah, terus dibebani lagi dengan demand terhadap US dollar yang tinggi sehingga melemah lagi mata uang rupiahnya. Mau nggak seperti itu? Nah, atau mungkin saya kasih alternatif yang lain nih, gitu kan ya. Masih ada instrumen-instrumen keuangan yang saya pikir itu masih bisa untuk dijadikan sebagai bahan portofolio investasi ya. Ada surat utang negara yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi nih daripada rata-rata bunga deposito, gitu kan ya. Ada harga emas yang lagi turun ini. Nah, ada baiknya berinvestasilah pada instrumen-instrumen yang setidaknya itu bisa menyelamatkan kita dari potensi kenaikan inflasi, gitu kan ya. Tetapi tidak lantas kita menjadi orang yang berkontribusi terhadap pelemahan mata uang rupiah itu tadi. Nah, itu yang paling penting itu di situlah. Di situ kuncinya, kata kuncinya ada di situ. Oke. Untuk saat ini apa yang perlu dipertimbangkan? Cash is the king. Ya, sepertinya ya. Jadi punya uang cash itu adalah raja. Tetapi jangan salah. Di saat terjadi kondisi perang, ya, ini kan kita ngelihatnya ini kan skala krisisnya itu masih skala krisis yang masih memperlihatkan kita tuh dengan memegang uang cash kita akan selamat. Kan kalau misalkan di atasnya ada lagi nggak? Ada sebenarnya. Kalau misalkan terjadi kerusuhan, di mana megang senjata itu adalah orang yang paling akan selamat. Nah itu lain lagi ya. Tapi pada saat kondisi sekarang ini, emas itu yang hari ini tertekan. Hari ini tertekan gara-gara wah ini suku bunga, kemarin BI udah naikin suku bunga acuan, kemungkinan nanti The Fed juga akan naikin suku bunga acuan. Sehingga apa? Memegang US dollar. Ya kan itu kayaknya lebih menguntungkan gitu kan ya. Coba itu boleh. Namun emas itu dengan tekanan seperti yang sekarang ini, itu juga akan nantinya di saat geopolitik eskalasinya makin meluas, Iran, Amerika Serikat nggak selesai. Terus meluas ke negara lainnya, misalkan ya amit-amit nih Cina sama Taiwan gitu kan ya. Terus meluas ke negara lainnya, Korea Utara dengan Korea Selatan. Di tengah kondisi chaos seperti itu, emas itu akan menyelamatkan kita nantinya. Ya, walaupun harganya ini turun gitu kan ya. Kenapa? Karena pada saat kondisi chaos, kepercayaan orang terhadap uang kertas itu akan menurun. Nah, gitu dia. Karena kan ada inflasi di situ kan. Ada inflasi dia. Jadi wah ini uang bisa nggak ada harganya nih karena harga barangnya naik tinggi nih gitu kan ya. Tapi emas itu sebenarnya lebih bersifat universal. Kalau pegang US dollar untuk saat ini ya it's okay, punya potensi kecenderungan menguat. Tetapi jangan salah, Amerika saat ini sedang terlibat perang dengan negara-negara lainnya yang dalam satu konteks tertentu jika dia kalah mata uangnya bisa turun. Jadi efek jangka panjang. Efek jangka panjangnya perlu dipertimbangkan. Nah, yang paling aman dari semua aset yang perlu kita miliki, emas saat ini tahtanya masih di atas dibandingkan dengan baik itu US dollar maupun instrumen-instrumen keuangan lainnya. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Bang buat waktu dan kesempatannya udah ngobrolin seputar perekonomian kita saat ini, dan juga semoga obrolan ini juga bisa memberikan informatif dan edukatif kepada masyarakat dan khususnya kepada pemerintah kita saat ini. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu? Mau tahu aja.